Baik, selamat siang Bapak PLT dan rekan-rekan guru lainnya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar kita yaitu Widya Cemara. Di sini di mana saya mengambil judul Kapitra yaitu daya pikat tradisi, ayo bermain, ayo lestari. Baik, sebelum saya memaparkan atau mencoba untuk mempresentasikan rencana program berbasis proyek saya ini, mungkin dari Bapak PNP ada masukan mungkin sebelum saya mulai mempresentasikan. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktunya, baik rekan-rekan guru semua. Selamat siang, Om Swastiastu. Terutama Bapak Ketut Kawiani yang sudah mempresentasikan tentang proses pembelajaran yaitu daya pikat tradisi, ayo bermain, ayo lestarikan. Di sini yang mengapresiasi dari guru olahraga mengangkat tema tentang permainan tradisional, di mana pada hakikatnya anak-anak itu tidak terlepas dari bermain dan dimasukkan dalam pembelajaran itu sungguh yang kreatif begitu. Selain melestarikan budaya-budaya tradisional, sehingga itu dikaitkan dengan pembelajaran sehingga pembelajaran bisa efektif, di mana anak-anak nanti bisa belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang kebersamaan teman-teman. Mungkin dari yang cukup sekian saya lakukan. Terima kasih buat Bapak Ilti dari masukan yang diberikan kepada saya tentang rencana program berbasis proyek yang saya rancang nanti untuk melengkapi tagihan di tugas pribadi ujian tahun 2004 yang saya laksanakan. Baik, sebelum mulai mungkin kita breaking dulu sebentar untuk apakah Bapak Ibu masih konsentrasi apa. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, berarti tepuk tangannya sekali. Kalau siang, 2 kali tepuk tangan. Berarti kalau malam, nggak usah tepuk tangan. Dan siap Ibu, Bapak? Coba sekali. Pagi, siang, malam. Sekali lagi. Malam, siang, pagi. Oke, semoga Bapak Ibu nanti konsentrasinya masih bagus, padahal sudah jam siang. Baik, kali ini saya akan mencoba masuk ke latar belakang. Di sini latar belakang dari proyek saya itu saya mengambil dari pandangan Ki Hajar Dewantara, di mana kodrat anak sebagai makhluk yang perlu bermain, menekankan pentingnya bermain. Anak kesempatan untuk belajar melalui aktivitas alami mereka. Bermain bukan hanya hak, tetapi juga sebuah kebutuhan yang harus difasilitasi dalam setiap pendekatan pendidikan yang menghormati potensi dan perkembangan alami anak. Terus yang kedua yaitu permainan tradisional dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan memberdayakan. Ini tidak hanya membantu melestarikan budaya dan warisan lokal, tetapi juga mengembangkan berbagai keterampilan penting pada anak seperti keterampilan mereka, terus pengambilan keputusan dan kerjasama mereka dalam bidang permainan. Lebih daripada itu, anak-anak akan merasa lebih termotivasi dan bersemangat karena mereka dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan permainan. Ya, terus yang di sini yang ketiga, di SD kita yaitu SD Kawajuru memiliki provinsi yang antaranya adalah sekolah yang berada di pedesaan, sehingga permainan tradisional sering dimainkan di lingkungan sekolah dan di rumah mereka. Terus sekolah juga memiliki sarana dan prasarana dalam melaksanakan permainan tradisional. Meskipun saat ini mungkin kebanyakan anak-anak lebih keseringan bermain gadget ya, ketimbang melakukan permainan tradisional ya. Dan tidak salahnya jika nanti kita mengembangkan permainan tradisional ini ada di Bali, yaitu ada di antaranya ada kembing,
tajok, menggali-galian atau hadang, membuat-buatan, dan sebagainya. Lebih banyak lagi permainan tradisional yang diterapkan. Mungkin di sini saya cerita sedikit kenapa saya mengambil permainan tradisional dibandingkan senam atau teknik orang lain. Karena di sini saya lihat setiap saya mengajar itu mungkin anak-anak kalau saya kasih permainan tradisional ini dalam pemanas itu mereka lebih fokus ya dalam melakukan pembelajaran. Mungkin itu latar belakang yang membuat saya mengambil permainan tradisional dalam program operasi yang saya lakukan. Terus di sini ada tujuan programnya, yaitu yang pertama itu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Di sini mendorong semua peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan permainan tradisional, baik sebagai pemain, wasit, pelatih maupun perencanaan kegiatan, sehingga mereka memiliki peran penting dalam setiap sesi. Berarti yang pertama meningkatkan partisipasi aktif ini, semua siswa terlibat dalam permainan ini, di mana ada yang bermain, ada yang menjadi wasitnya, mungkin ada yang menjadi koordinator itu, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama tim. Di sini memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial seperti komunikasi, koordinasi keterampilan melalui interaksi dalam kelompok dan permainan yang menuntut kerjasama tim. Terus yang ketiga, memperkuat pemahaman budaya dan warisan tradisional. Di sini melalui keterlibatan adanya permainan tradisional peserta didik diharapkan dapat menghargai dan melestarikan warisan budaya lokal serta memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tersebut. Terus yang keempat ada pengembangan keterampilan motorik dan kognitif peserta didik. Di sini memperbaiki keterampilan motorik dan kognitif melalui berbagai jenis permainan tradisional yang menuntut gerakan fisik dan pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing dari peserta didik tersebut. Terus yang terakhir yaitu menuntut kemandirian dan kreativitas. Di sini mendorong peserta didik untuk berinisiatif dalam menciptakan kreasi permainan atau mengembangkan aturan baru sehingga mereka dapat belajar untuk berpikir kreatif dan mandiri. Di sini tujuan program yang saya ada 5 ya. Dan capaian langkah-langkah di sini, capaian langkah-langkah dari hasil yang diharapkan nanti setelah diterapkan program ini, yaitu yang pertama itu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, di mana capaian itu adalah semua peserta didik terlibat secara aktif dalam setiap sesi permainan, baik sebagai pemain, wasit maupun pengaturan permainan. Dan langkah-langkahnya di sana ada 3, yaitu memproduksi kelompok-kelompok kecil yang bertanggung jawab peran tertentu dalam permainan. Yang kedua, menyediakan panduan dan peranan yang jelas untuk setiap peserta didik. Terus yang terakhir yaitu memberikan kesempatan yang merata kepada semua peserta didik untuk berpartisipasi. Berarti mereka berpartisipasi aktif dalam melakukan permainan tradisional tersebut. Terus yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama tim. Di sana capaiannya peserta didik menunjukkan peningkatan dalam keterampilan komunikasi, kerjasama dan penyelesaian masalah dalam kelompok. Dan langkah-langkahnya itu melibatkan peserta didik dalam permainan yang menunjukkan kerjasama tim. Yang kedua, mendorong komunikasi terbuka, diskusi kelompok selama permainan, dan memfasilitasi rekreasi kelompok setelah setiap permainan yang bersama. Terus yang ketiga, memperkuat pemahaman budaya dan warisan tradisional. Mungkin di sini peserta didik menunjukkan peningkatan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya dan warisan tradisional melalui partisipasi dalam permainan tradisional ini. Ya, langkah juga ada 3, dan hasil yang diharapkan adalah peserta didik memahami dan menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional secara termotivasi untuk menyelesaikannya. Dimana dari capaian di sini mungkin diharapkan peserta didik itu dapat memahami dari kerjasama, komunikasi di antara kelompoknya mereka, dan melakukan permainan dengan benar. Terus selanjutnya ada yang keempat, mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif peserta didik. Capaiannya adalah peserta didik menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan
kemampuan berpikir kritis selama permainan. Terus langkah-langkahnya ada 3 juga sama, ada memilih permainan tradisional yang menurut mereka nyaman dimainkan, memberikan instruksi yang mendorong pemikiran strategis dan perencanaan mereka. Terus hasilnya peserta didik memiliki keterampilan motorik yang lebih baik dan mampu berpikir kritis dalam situasi permainan. Terus yang terakhir, memupuk kemandirian dan kreativitas. Di sana Bapak Ibu sudah bisa lihat ada peran didik menunjukkan aktivitas dan mengembangkan visi permainan dan kemandirian dalam pelaksanaan kegiatannya. Itu berarti ada 5 capaian langkah dan hasil yang diharapkan dari program ini. Di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama itu penanggung jawab program ini yang jelas adalah Bapak PLT Kepala Sekolah Negeri Kampung dan koordinatornya program adalah Guru PJOK. Di mana peranan dan fungsi peranan dalam bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan program SEM di sekolah, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. SEM itu sport kebiasaan model. Berarti anak-anak dituntut membuat satu event pertandingan. Maka di sini saya mengambil kelas yang lebih besar, yaitu kelas 4, 5, 6. Terus yang kedua ada guru pembimbing wali kelasnya, yaitu yang terlibat dalam program mitra ini. Ada wali kelas 4, 5, dan 6. Dan peserta didik tentunya, dan komite sekolah selaku orang tua, di mana peranan komite itu adalah mendukung pelaksanaan program melalui partisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung anak-anak mereka di rumah. Berarti selain di sekolah, anak-anak mungkin akan berlatih di rumah ya, di lingkungan rumahnya mereka. Makanya saya memasukkan komite dan orang tua siswa di situ programnya ini. Terus yang selanjutnya, di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sana ada yang pertama ada fisik, sumber daya manusia, politik, sosial budaya, lingkungan alam, dan finansial. Fisik yang jelas tentunya di sini fisik adalah sekolah kami ada di SD Kampung Jero itu memiliki halaman, bukan lapangan. Kita karena tidak mempunyai lapangan, kita memakai halaman bermain yang memadai, dan serta di sekitaran sini ada satu warga yang memiliki lahan kosong yang berupa lapangan yang lumayan luas ya, dan aman, yang jauh dari jalan raya. Itu yang mungkin dipakai nanti untuk fisiknya. Terus sumber daya manusianya yang di sini pasti ada guru yang semangat dan memahami betapa pentingnya program ini secara serta peserta didik yang aktif untuk mengikutinya. Terus politik, adanya dukungan penuh dari Bapak kepala sekolah atau kepala sekolah di Kampung Jero. Terus lingkungan alam, lokasi sekolah yang berada di pedesaan buat anak-anak sering melaksanakan permainan tradisional baik di sekolah maupun pada saat di luar sekolah. Terus finansial di sini sekolah bisa nantinya menganggarkan pada BOS SP di tahun 2024 untuk pemberian peralatan pendukung untuk aktivitas jasmani ini. Itu dari pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas 1 sekolah. Nah, selanjutnya itu rencana evaluasi. Di sana rencana evaluasi itu adalah melakukan penilaian proyek dan presisi dalam setiap kelompok. Nanti setiap kelompok itu dia melakukan penilaian di kelompoknya masing-masing. Terus melakukan penilaian partisipasi siswa dalam kegiatan permainan tradisional ini. Terus penilaian refleksi individu dan merefleksikan hasil pembelajaran PJOK berbasis proyek bersama dan semua anggota guru dan KBS yang ada di lingkungan sekolah. Kemungkinan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan program ini mungkin yang pertama itu adanya beberapa peserta didik yang masih malu-malu di dalam dan kurang percaya diri, sehingga peserta didik kurang optimal mengenai peranan dan ambil serta dalam beberapa murid yang terkandung dalam
dia masih malu-malu dia dalam bergerak itu tidak, yang sering saya lihat masih ada banyak pengelompokan dia, misalnya si A dengan si A aja, nggak mau dia berbaur dengan yang lain. Terus yang kedua, kolaborasi guru untuk membimbing strategi dalam merencanakan permainan tradisional yang dipilih. Nanti anak-anak yang memilih, nanti saya mungkin mengasih beberapa contoh permainan tradisional, nanti anak-anak yang memilih yang mana mau dimainkan dalam permainan tradisional itu. Dan slide terakhir yang kita tunggu adalah terima kasih. Mungkin dari pemaparan saya, dari program-program yang saya nanti mungkin saya jalankan di tempat ini, mungkin teman-teman yang lain ada masukan dan saran mungkin dari proyek yang saya kembangkan, saya persilakan. Mungkin ada masukan atau saran? Apa udah pas? Baik, terima kasih. Mungkin demikian penyampaian presentasi proyek yang saya buat dalam tugas di PKI. Nantinya mungkin setelah mengikuti pelatihan ini, mungkin saya akan mencoba untuk mengembangkan proyek itu di sekolah di sini. Baik, demikian. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin kalau tidak ada tambahan lagi, mungkin saya tutup dengan para ustaz. Terima kasih. Baru semua kawan kalau Kau dah bisa pergi mana?